Selamat sore. Berjumpa kembali dengan channel saya Udin Tasik. Dan hari ini bajunya sudah saya pakai ya, channel Udin Tasik. Baik, untuk hari ini saya ingin mereview motor NMAX yang dulu pernah direview. Dan kalau dulu kan masih baru ya, jadi kita belum tahu sejauh apa performanya. Nah, hari ini motor ini sudah 3 bulan lebih saya pakai. Jadi kita nanti akan ulas sejauh mana performanya, apakah memang benar bagus seperti yang kita harapkan atau memang ada yang kurang. Nah, kita bahas ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, di like juga, dan komen. Nah, jadi motor ini setelah saya pakai 3 bulan, yang pertama yang paling saya rasa tidak memuaskan adalah aplikasi YConnect. Aplikasi YConnect itu paling tidak memuaskan. Kenapa? Karena ternyata itu nggak terlalu bermanfaat, nggak terlalu berguna gitu ya. Saya pikir kan awalnya benar-benar YConnect itu bisa mendeteksi motor kita ya, ada sensor dan semacamnya lah gitu. Kayak misalkan kalau aki itu aus itu ya, itu ada benar dilacak. Itu misalkan kalau olinya habis, itu juga bisa terdetek ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, karena YConnect itu tidak benar-benar connect dengan motor kita. Artinya kalau misalkan motornya mati, ya, kunci kontaknya misalkan dimatiin, ya udah si aplikasinya juga gak akan nyambung. Atau sebaliknya, kalau misalkan motornya nyala tapi aplikasinya gak dinyalain, ya udah itu juga gak nyambung. Jadi ribet ya. Nah, jadi kalau misalkan gak dinyalain kayak gini, ya udah si koneknya juga gak nyambung, gak terkoneksi. Nah, terus misalkan kalau dinyalain, tapi misalkan di HP kita gak dibuka si YConnect-nya, ya percuma juga gitu, pasti gak bakal nyambung. Nah, jadi itu ya yang saya rasakan hari ini, ternyata kayak gitu. Jadi itu ya, yang pertama ternyata si aplikasi YConnect itu tidak terlalu berfungsi ya. Kan awalnya itu yang paling diunggulkan ya, tapi perasaan ya biasa aja, gak ada aplikasinya pun kita gak terlalu ngaruh gitu. Terus yang kedua yang saya rasakan selama 3 bulan ini, ternyata ada ini, si tutup tangki itu gak bisa terbuka secara sempurna, sulit dibuka. Saya gak tahu kenapa, tapi itu sudah mulai dirasakan kalau nggak salah seminggu pertama ya. Di minggu pertama motor ini dibeli, ternyata si tutup tangkinya sudah bermasalah. Nah, coba kita lihat ya seperti apa. Nah, saya perlihatkan ya. Jadi ini kan kalau tutup tangki tinggal pencet ini ya. Nah, nanti akan terbuka harusnya secara sempurna. Tapi kita coba lihat, kita pencet ininya gak terbuka ya, harusnya kan. Nah, jadi harus dipaksa kayak gitu. Coba sekali lagi tuh. Nah, baru setelah dipaksa itu terbuka. Nah, itu yang kedua. Yang selanjutnya yang saya rasakan kurang itu ada pada shock breaker. Nah, shock breakernya yang saya rasakan itu keras ya, atau kalau bahasa Jawanya atos. Nah, saya nggak tahu apakah karena sayanya mungkin terlalu ringan sehingga shock breakernya nggak berfungsi. Yang saya rasakan itu agak keras ya.
kurang nyaman. Nah, itu beberapa kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan NMAX. Terus selanjutnya saya juga pernah 2 kali selama 3 bulan ini ketika starter motor itu tidak nyala gitu ya, tidak berfungsi, jadi nggak hidup gitu. Nah, baru setelah lama beberapa menit saya pencet lagi starternya, nah baru itu nyala. Nah, saya nggak tahu kenapa, karena saya pagi-pagi mau saya gunakan, nah pas di starter ternyata tidak nyala, padahal itu gak disimpan lama motornya, cuma beberapa, ya maksudnya cuma malamnya disimpan, siangnya itu dipakai kayak gitu. Nah, jadi itu yang saya rasakan kekurangan dari NMAX ABS. Nah, ini motor ini sudah saya pakai jalan-jalan cukup jauh ya, ke Pangandaran pun sudah pernah, jadi sudah teruji apa yang saya rasakan itu memang benar-benar hasil pengujian. Jadi pada intinya kekurangannya adalah aplikasi yang diunggulkan ternyata tidak terlalu bermanfaat. Jadi kalian yang belum membeli motor ini mungkin bisa pikir ulang gitu ya. Kalau memang kalian pengen aplikasi itu, ya itu dipikirkan. Selanjutnya motor ini, kalau tadi kekurangannya ya, sekarang kelebihannya. Selama 3 bulan yang saya rasakan cukup bagus, performanya cukup baik. Yang pertama dari sisi yang paling saya rasakan adalah dari sisi konsumsi bahan bakar. Nah, bensinnya lebih irit. Ini terbukti waktu saya touring bersama teman-teman SWTR ke Pangandaran, itu irit banget. Padahal ya gasnya lumayan pol ya kadang-kadang gitu. Nah, jadi yang pertama dirasakan adalah irit gitu ya. Terus yang kedua, performa mesin bagus, jadi mau tanjakan, mau jalan lurus, mau kenceng, mau pelan, itu enak, ringan gitu mesin itu. Terus yang ketiga, akselerasi. Nah, akselerasi ini sangat memuaskan, karena kan rata-rata kelebihan dari Yamaha atau NMAX ini adalah kan dari sisi akselerasi ya, kecepatannya dibandingkan dengan para pesaing, dan itu saya pikir sudah memenuhi ekspektasi. Jadi kecepatan itu sangat mantap lah gitu ya, cukup. Nah, terus yang selanjutnya apa ya, yang saya rasakan itu intinya itu sih. Yang lain-lainnya saya pikir sesuai dengan ekspektasi. Kayak misalkan ini nih, speedometer. Nah, itu juga sangat enak ya. Di sana terlihat ada apa aja ya, banyak lah fiturnya gitu. Ada jam, ada aki dan sebagainya ditampilkan dengan baik. Jadi saya pikir sudah sangat bagus. Oh ya, satu lagi yang cukup memuaskan itu adalah dari charger HP ya, soket tempat charger HP. Fitur ini kan yang dari dulu ditunggu ya, supaya teman-teman bisa sambil ngecas ketika bepergian. Nah, itu sangat memuaskan, gampang dipakai gitu, dan hasilnya juga bagus, cepat ngecasnya gitu ya, jadi normal lah. Itu ya teman-teman, reviewnya untuk NMAX ABS 2020 ini. Jadi silahkan bagi yang teman-teman belum memilikinya, ini sebagai bahan saja. Apakah memang ini layak teman-teman beli atau tidak, silahkan, pilihan ada di teman-teman. Yang pasti yang saya rasakan seperti itu ya. Cuma tetap pesannya, kalau misalkan teman-teman beli NMAX ABS 2020 ini karena aplikasi Connect, nah saya pikir teman-teman pikir ulang lagi ya, karena yang saya rasakan itu ya kurang bermanfaat lah. Baik, itu ya, terima kasih kalian telah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.